Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran Quran hadis kita untuk kelas 6. Kita akan membahas tentang materi yang terdapat pada bab 2 yang judulnya Surah Al-Qadar ya. Sebagaimana tugas Pak Irfan yang telah Bapak berikan pada Jumat kemarin untuk dapat menghafalkan surah-surah pendek, salah satunya adalah surat Al-Qadar. Apabila surah-surah yang sebelumnya telah Bapak nyatakan, boleh lanjut hafalan surahnya ke surah berikutnya. Nah, pada pelajaran surah Al-Qadar ini kalian bisa perhatikan di video bahwa ini adalah penampakan pada buku kita halaman 16 ya, 16 atau 18 ya. Nah, tentang surat Al-Qadar, tentang uraian materi disampaikan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini mukjizat tersebut senantiasa terjaga. Allah telah menyempurnakan Al-Quran sebagai pedoman seluruh umat manusia di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Tapi Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan setiap apa yang terjadi di dunia itu banyak mengadopsi daripada Al-Quran. Nah, jika kita membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka hidup kita akan bahagia tentunya. Allah akan memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Seorang muslim hukumnya wajib mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kita adalah orang muslim, maka kita wajib mempelajari Al-Quran. Nah, selepas mempelajari, kita wajib pula mengamalkan Al-Quran tersebut, yang mana Al-Quranlah yang merupakan petunjuk dan pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat dan kita terhindar dari perbuatan tercela. Salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Al-Qadar ya. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini adanya malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-17 Ramadan ya. Lailatul Qadar diartikan juga sebagai malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kenapa sebabnya? Nah, nanti akan dijelaskan tentang apa yang menjadi sebab kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kita dianjurkan pada malam Lailatul Qadar untuk banyak-banyak beribadah, atau banyak kita saksikan orang-orang berlomba-lomba beribadah pada malam hari itu, seperti i'tikaf, salatul lail dan sebagainya ya, di malam 17 Ramadan. Bagian A tentang melafalkan surah Al-Qadar. Nah, salah satu ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai makhraj dan tajwidnya. Hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa sebabnya? Karena mempelajari Al-Quran itu sebagai umat muslim hukumnya wajib ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu surah Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Ingat, Al-Qadar artinya kemuliaan. Surah Al-Qadar itu terdiri atas 5 ayat ya. Surah Al-Qadar ada 5 ayat. Surah Al-Qadar ini diturunkan di kota Mekah, dan surah Al-Qadar tergolong ke dalam surah Makkiyah. Artinya surah Makkiyah itu ialah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti masih masa-masa Nabi
berdakwah di kota Mekah, karena diturunkan pada masa periode Mekah, yaitu pada masa dakwah Rasulullah di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 ya, surah yang ke-97 dalam urutan surah yang ada dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar juga diturunkan setelah surat Abasa. Jadi kalau ada pertanyaan, surah Al-Qadar itu urutannya yang keberapa? Ke-97. Kemudian diturunkan sesudah surah apa? Diturunkan sesudah surah Abasa. Surah ini dinamai Al-Qadar, diambil dari kalimat Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama. Apa bunyi ayat pertama? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ya, ayat pertama pada kalimat akhir Al-Qadar ya. Dan berikut adalah bunyi lafal bacaan surah Al-Qadar. Perhatikan, barangkali ada yang belum menguasai dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, boleh diperhatikan bacaan Al-Qadarnya atau boleh ditirukan biar hafalannya baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan ya cara membacanya dengan baik dan benar. Kemudian tempat berhentinya ya, ada waqafnya, perhatikan juga. Jadi jumlah surah Al-Qadar ini ada 5 ayat. Selesai di halaman 18 apa 16 ya. Pada bagian pertama kita lanjut di halaman 19. Di halaman 19 ini kita belajar tentang terjemah surah Al-Qadar ya. Ini terjemah surah Al-Qadar. Kalian bisa dibaca-baca, kalau misalnya bisa menghafalkannya lebih baik lagi ya. Inna artinya sesungguhnya, anzalnahu telah menurunkannya Al-Quran fi lailatin pada malam al-qadri qadar. Ya dibaca-baca diulang-ulang pun boleh ya. Nah, cuman Bapak menyarankan harus dihafal ya, harus dihafal agar dapat menguasai makna Al-Qadar dengan benar dan baik ya. Kemudian lanjut bagian 2-nya terjemah per ayat ya. Tadi per kalimat, ini per kalimat di halaman 19, halaman 20 per ayat. Tugas mandiri silakan dikerjakan sebagai evaluasi latihan kalian di rumah agar bisa menguasai makna surah Al-Qadar ya. Ini salah satu metode atau trik agar kita bisa cepat menguasai pembelajaran tentang surah Al-Qadar ya. Caranya kalian maknai saja tugas ini. Nanti setelah dikerjakan hasilnya fotokan kirim ke Pak Irfan. Lanjut. Bagian C, menghafal surat Al-Qadar. Ini tugas yang Bapak berikan kemarin. Hukumnya wajib menghafal surat Al-Qadar ya. Nama-nama yang sudah menyetorkan hafalannya sudah Bapak masukkan ke catatan. Kemudian yang belum menyetorkan segera disetorkan, masih banyak yang belum menyetorkan. Nah, kita lanjut pada bagian D tentang isi kandungan. Bentar. Ada tugas lagi satu ini di halaman 22 ya. 22. Hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Qadar. Nah, coba cari 5 hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Qadar ya. Isi kolomnya di sini, kolom yang telah disediakan. Isi ya, kerjakan hukum tajwidnya. Silakan dikerjakan tugas-tugas yang telah Bapak berikan, tugas mandirinya. Nanti akan kita lanjutkan pembelajaran kita pada Jumat yang akan datang ya. Satu bab ini kita minimal 4 kali tatap muka atau 3 kali tatap muka ya.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silakan ditanyakan pada kolom komentar. Cukup sekian pelajaran kita, Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.